Selain fakta, Johor Darul Ta'zim nantinya akan menghadapi peringkat pertama AFC Champions League Elite, yaitu Guangzhou FC. Ada satu cabaran lagi yang di depan mata Johor Darul Ta'zim ya, di laga ketiga Liga Juara-Juara Asia Elite nantinya. Apa hal tersebut? Ikuti video ini sampai akhir. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang semua, kembali jumpa dengan saya Jutama dari Jalan-Jalan Sepak Bola Indonesia tentunya. Nah, kita tahu JDT sekarang mendapatkan atensi ataupun perhatian dari pemerhati bola sepak di level Asia ya. Karena dari dua perlawanan yang sudah dijalani oleh Johor Darul Ta'zim, JDT ini nampak memberikan kejutan ya. Dengan sekarang secara overall di wilayah timur berada di peringkat kedua. Memang kita tahu juga selain nama JDT, ada sosok Arif Aiman yang juga di statistik cukup mendapatkan perhatian karena berhasil mencetak 3 jaringan dari 2 perlawanan awal, sehingga berada di papan atas pencetak jaringan sementara. Kalau tak silap nomor 2 ya, nomor satunya 4 jaringan. Nah, ini bukan main-main ya, JDT selain akan menghadapi peringkat 1 AFC Champions League Elite, JDT juga akan menghadapi cabaran yang lain. Nah, apa cabarannya? Jadi, kalau aku baca dari makanbola.com, ini terkait ya pemindahan venue laga melawan JDT nanti di tanggal 22 kalau nggak salah ya. Yang cukup jauh ya. Dari lokasi awal sekitar 234 ya. Ini tentu akan sedikit mengganggu ya konsentrasi ataupun permainan dari Johor Darul Ta'zim. Yang sebelumnya pasti beberapa akan all out di FIFA Matchday ya. Kita tahu Malaysia akan menghadapi New Zealand dan banyak skuad dari JDT yang memang dipanggil untuk FIFA Matchday tersebut. Aku baca di makanbola.com, aksi Guangzhou JDT pindah venue sejauh 234 km dari lokasi asal. Ini cukup jauh ya. Aksi Liga Juara-Juara AFC Elite membabitkan Guangzhou FC dan Johor Darul Ta'zim bakal diadakan di venue yang berbeza. Nah, alasannya apa? Kita coba baca. Sebelum ini, Semakan di laman Sesawang AFC mendapati stadion untuk aksi ketiga Liga Timur ACLE ini diletakkan pada status belum mendapatkan pengesahan. Meskipun AFC tidak menyatakan mengapa status itu diletakkan, ramai peminat bola sepak Korea percaya ia disebabkan keadaan padang stadion bola sepak Guangzhou yang teruk. Jadi ternyata masalah padang yang teruk ada juga nih di Korea ya. Kritikan terhadap padang stadium berkenaan semakin ketara selepas aksi terbaru K-League One antara Guangzhou FC dan juga Seoul FC yang berlangsung pada 6 Oktober lalu. Tuan rumah meraih kemenangan 3-1 menerusi Heoryol, Lee Kun-hee, dan Jasir Asani. Manakala bekas bintang Manchester United, Jesse Lingard menjaringkan gol sagu hati buat FC Seoul. Juru latih FC Seoul Ki Gidong meluahkan rasa tidak puas hati terhadap keadaan padang stadium berkenaan. Ini karena keadaan padang yang teruk bukan saja menyukarkan anak buahnya bermain dengan baik. Malah ada pemain yang bimbang keadaan padang stadium bola sepak Guangzhou boleh menyebabkan mereka mengalami kecederaan. Stadium berada dalam keadaan yang cukup teruk. Jika tiada rumput dan ia rata, ia mungkin selesa untuk pemain bermain, tetapi para pemain terlalu risau dan ini memberikan kesukaran kepada kaki pemain. Katanya seperti yang dilaporkan oleh Sport Chosun, susulan itu semakan terbaru laman Sesawang AFC mendapati venue aksi ACLE terhadap Guangzhou dan juga JDT sudah diubah. Aksi tersebut bakal diadakan di Stadium Yongmiru pada 22 Oktober ini. Perubahan ini menyaksikan Guangzhou perlu beraksi 234 km daripada lokasi stadion asal mereka. Satu lagi klub K-League One, Ulsan Hyundai, pula lega karena akan kekal beraksi stadion bola sepak Ulsan Munsu. Sebelum ini, timbul kebimbangan Ulsan juga akan beraksi di stadion lain susulan keadaan padang mereka yang teruk. Walau bagaimanapun, stadion bola sepak Ulsan Mansu bakal jadi pilihan untuk aksi antara Ulsan dan Vissel Kobe pada 23 Oktober ini. Ya, jadi cabaran JDT bertambah lagi ya, selain menghadapi peringkat pertama AFC Champions League Elite wilayah timur, tapi juga pemindahan venue tentu ini akan menjadi cabaran yang lain. Nah, kita juga harus tengok ya bagaimana performa terakhir
dari Guangzhou yang ternyata berhasil mengarahkan timnya JC Lingard ya. Ini aku juga masih baca dari makanbola.com. Guangzhou malukan klub JC Lingard, ujian besar buat JDT. Klub Korea Selatan Guangzhou FC menumpaskan FC Seoul sekaligus bakal menjadi ujian besar buat Johor Darul Takzim. Skuad kendalian Lee Jung-yo beraksi cemerlang pada aksi ke-33 K-League One dengan menundukkan FC Seoul 3-1 tatkala klub tersebut diwakili oleh bekas bintang Manchester United JC Lingard. Kemenangan itu meneruskan momentum terbaik selepas berjaya menewaskan Kawasaki Frontale dengan keputusan 1-0 pada aksi kedua FC Champions League Elite ACLE di tempat lawan. Guangzhou kini mendalui carta saingan Asian Champions League Elite selepas 2 kemenangan hasil kemenangan berdepan Yokohama 7-3 diikuti rapat oleh JDT dengan 4 mata. Kedua pasukan bakal bertemu pada 22 Oktober dengan perubahan venue kepada Stadium Yongin Mireo. Skuad kendalian Hector Bidoglio dalam momentum cemerlang selepas menundukkan Shanghai Shenhua dengan jaringan 3-0 baru-baru ini. Juara Piala FA 2024 itu diperkuat dengan kehadiran bekas pemain Real Madrid Jose Rodriguez yang menyertai pasukan sekaligus menjadi tonik tambahan di Asian Champions League Elite. Nah, ini menarik ya, bagaimana apakah dengan kondisi terbaru nantinya ini akan membuat tambahan cabaran untuk JDT menghadapi Guangzhou. Tapi bagaimanapun juga ya, aksi JDT melawan Guangzhou ini akan mendapatkan atensi yang cukup banyak tentunya dari penyokong bola sepak Malaysia khususnya ataupun dari penyokong bola sepak yang mengikuti kompetisi Asia di level tertinggi ya. Karena kalau JDT nantinya benar-benar boleh mendapatkan 1 mata, apalagi misalnya sampai mendapatkan 3 mata, ini akan menjadi kejutan besar ya. Karena bisa jadi ketika JDT mengalahkan Guangzhou, yang mana itu boleh terjadi, walaupun memang status kali ini JDT akan bertanding away dan akan venue-nya berubah 234 km daripada tempat semula. Kalau mendapatkan 3 mata, ini tentu akan mengguncang bola sepak Asia ya, karena secara overall dari 3 perlawanan kalau JDT memang boleh melakukan itu akan berada di peringkat pertama. Dan dari 12 klub di wilayah timur ini akan diambil 8 klub yang lolos ke 16 besar ya. Tentu ini sebuah prestasi yang sebelumnya juga kita tahu pernah diraih JDT ketika waktu itu bersama satu grup bersama Ulsan dan juga wakil dari Jepun pada masa itu ketika itu JDT lolos. Tapi kalau ini memang benar terjadi akan lebih spesial karena pada masa itu JDT selepas COVID berstatus sebagai tuan rumah. Jadi semua laga dilakukan di Johor ya. Jadi kalau JDT kali ini bisa lolos ke 16 besar dari 8 perlawanan nantinya, tentu ini akan prestasi yang baik ya, peningkatan yang signifikan oleh JDT semakin membiasakan berada di top tier Asia. Nah, menurut orang semua, apa dengan hal-hal yang terjadi macam ini, apalagi dengan bertambahnya stok penyerang Johor Darul Takzim yaitu ex ataupun bekas pengganti dari Ronaldo di Real Madrid, Jose Rodriguez, ini akan membantu JDT meningkatkan mentality dan memberikan kejutan melawan Guangzhou tentunya. Tulis di kolom komentar. Nah, mungkin itu video kali ini. Kalau ada kesilapan aku mohon maaf. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.